Untuk persiapan, silahkan disiapkan yang perlu disiapkan karena kita akan memulai sebentar lagi. Kita kasih waktu sekitar 10 detik ya. Silahkan buku-bukunya diambil dulu dari tasnya. Di mana? Iya. Boleh. Udah, Nayara? Oke. Sudah siap? Silahkan duduknya dengan tertib, dengan baik, tidak mode mengobrol. Oke, siap ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketua kelasnya ada? Oke, oh Yaga. Silahkan Yaga, boleh dipimpin doanya? Baca basmalah saja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, supaya kalian juga lebih nasionalis ya, kalian mencintai tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau jadi dirijen? Masya Allah. Devin, silakan maju ke depan, nak. Silakan yang lain boleh berdiri. Berdiri di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, siap. Terima kasih Devin, silahkan kembali ke tempat dan yang lain boleh duduk kembali. Oke, Bu Betty akan mengabsen dulu ya, silahkan diangkat tangannya dan nyaring hadir begitu ya. Izan, Alika, Atikah, izin ya, izin. Caya, hadir. Devin, Hadir. Fatiaja, izin. Izin ya. Fatimah, izin. Hafiz, hadir. Ayuning Tias, hadir. Juanita, hadir. Kalila, hadir. Kansarisma, hadir. Latifah, hadir. Miss Aira, ada. Ataya Zaidan, hadir. Muhammad Davin, hadir. Naban Arayan, hadir. Rizky Habriski, hadir. Rizky Maulidan, hadir. Nayara, ada. Raina Gadis, izin ya. Oke, Raka Biantara hadir. Salma, ada. Talita, oke. Tania, izin. Yaga, oke, baik. Oke, ada yang izin dan sebagian besar hadir ya. Terima kasih. Semuanya gimana hari ini keadaannya? Alhamdulillah. Sehat. Ada yang kurang sehat begitu? Ada ya, aman semuanya ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai seperti biasanya, kalian masih ingat kan ya kesepakatan kelas kita? Apa saja coba? Tidak ngobrol waktu guru menjelaskan, apalagi? Tidak bawa makanan, diperbolehkan tapi kalau minta izin, ya kan? Apalagi? Apa nak? Tidak boleh ribut tadi ya, tertib ya. Nah ini, Bu Bet sudah rangkumkan kerapian seragam, kebersihan kelas, aktif saat belajar, tidak berisik. Ada yang mau ditambahkan? Bu Bet tambahkan di sini. Apa tadi? Makan
ketika makan dan minum tapi minta izin, gitu ya. Ada lagi? Tidak ya, berarti kita save. Terima kasih kesepakatan kelas kita. Mudah kita bisa pakai sampai akhir kelas ini nanti ya. Oke. Baik, nah kalian sudah lihat Google Classroom kan ya? Sudah ya? Ada yang udah coba baca-baca gitu? Sudah? Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Organ pencernaan. Lebih tepatnya apa? Sistem pencernaan. Bagian apa? Kan kemarin sudah, yang organ kan sudah. Betul tidak? Berarti hari ini tentang penyakit, nggak usah ragu-ragu, tentang penyakit atau gangguan, begitu, betul ya, tentang gangguan. Nah, jadi sebelum ke sana kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk yang pertama bisa menjelaskan jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Terus kemudian menjelaskan penyebabnya apa saja, gejalanya apa saja, dan kaitannya pada organ. Jadi organ yang sakit tuh di bagian mana sih, sehingga kalian bisa ngaruh gitu, ngaruh ke gangguan tadi, begitu ya? Ya, good, thank you Hafiz. Kemudian next, materi sebelumnya apa? Berarti kalau kita bahas tentang gangguan sistem pencernaan, berarti materi yang kemarin masih ingat ya? Organ-organ apa? Pencernaannya, organ-organ pencernaannya. Apa lagi? Berarti nutrisi yang dicerna, betul. Organ-organ dan fungsinya kan, begitu. Coba kita sebentar ya flashback. Nah, ini masih ingat kan ada karbohidrat kemarin yang kita uji nutrisi, ya kan? Ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin. Kalau organ pencernaannya apa saja? Mulut, esofagus, lambung, betul. Usus halus, pinter. Usus besar, anus. Satu lagi sebelum ke usus halus. Pankreas, kita dapat stempel. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Gimana stempelnya? Di sini ya. Ya, ini stempelnya nanti bisa ditukar pada saat selesai semester ya. Jadi selesai semester dikumpulkan untuk ditukarkan dengan poin nilai. Selamat ya. Baik. Oke, betul ya. Tadi organ-organnya sudah semuanya. Ini kalian betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pernah nggak kalian sakit perut gitu? Pernah ya? Gimana rasanya? Sakit. Apa tadi? Diare? Apa tadi? Diare. Memangnya tahu nggak diare itu sebenarnya yang sakit di bagian mana? Bagian perut yang mana? Oh ini. Ini kan banyak di dalamnya. Lambung. Right? Betul. No. Nah, nanti ini yang akan kita cari tahu bersama. Bu, saya tuh diare katanya Devin. Memangnya yang mana? Bagian mana berarti? Bagian perut dalam mana yang sakit? Tadi ada yang bilang lambung, tadi ada yang bilang no, bukan lambung. Itulah nanti kenapa kita mempelajari materi hari ini, supaya tahu kalau ada penyakit di sistem pencernaan, organnya mana yang sakit, yang bermasalah gitu. Oke. Nah, jadi itu ya, nanti kenapa kalian bisa mempelajari materi ini, tujuannya untuk ya seperti tadi. Oke, sekarang sambil dibuka laptopnya boleh. Laptopnya kalian bawa, ada yang tidak bawa? Kalau tidak bawa boleh bergabung bersama teman sebelahnya. Terus kemudian dikonekkan ke WiFi. Kemudian kita masuk ke Google Classroom ya. Kita masuk ke Google Classroom. Nah,
Nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada link, sudah disambungkan ke link di situ. Mungkin ada sebagian yang sudah coba buka-buka tadi malam ya. Ya, oke. Kalau ada sebagian yang sudah download berarti boleh dibuka downloadannya, gitu kan? Nah itu ada dua link, yaitu yang video dan artikel. Oke, video dan artikel. Bu Betty kasih waktu sekitar 6-7 menit. Silahkan kalian boleh pilih salah satu aja. Kalau video aja. Kalau artikel saja yang dibuka. Boleh ya. Silahkan sambil dibuka. Boleh membuat catatan-catatan kecil kalau merasa kayaknya nanti aku akan lupa deh yang ini gitu. Boleh. Silahkan. Dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Belum? Ya, dibuka dulu aja. Oke, bisa? Nah, kalau yang YouTube itu klik yang ini, yang tonton di YouTube. Kalau nggak bisa dibuka di situ, dikliknya di tonton di YouTube. Kalau YouTube nggak bisa, YouTube. Bisa agak yang artikel atau video. Nah ya, yang ini. Silakan dibaca dulu secara seksama. Nanti kita akan breakdown satu persatu gangguan-gangguannya ya. Bajah mana bajah? Oh, sudah ada bajah. Nah itu, ada, yes. Ayo. Oke, dipilih salah satu saja. Dan kalian tinggal 5 menit ya. Membuat catatan-catatan kecil boleh ya. Karena setelah ini kalian akan menutup laptopnya. Kena? Oke. Rizky bisa. Rizky boleh gabung. Raka sama Rizky. Oh nggak apa-apa sama Raka aja. Boleh sama Raka. Buka yang artikelnya. Meja sini ada masalah? No? Ya? Boleh. Jadi baca. Baca dong. Nah, kalau suka membaca berarti artikelnya. Kalau suka nonton berarti yang videonya.
nggak apa-apa. Apa nak Kalila? Karena ada beberapa orang yang menyebutnya usus kecil dan usus besar. Tapi ada juga yang menyebutnya selalu. Saya bingung Yang mana yang betul? Begitu. Dua-duanya bisa. Khusus kecil, khusus halus bisa. Tapi kan khusus kecil kan nanti dibagi lagi yang jadi 3 yang kemarin tuh ya. Usus besar atau kolon. Nah, itu. Usus besar. Good question. Terima kasih bertanya. Yang lain juga boleh kalau mau bertanya. Gimana? Dan? Sudah ya? Baik, waktunya sudah habis. Silahkan ditutup laptopnya. Waktunya sudah habis. Silahkan ditutup laptopnya. Oke. Coba Bu Ben itu sampai 3 ya. Silahkan ditutup laptopnya. 1, 2, 3. Dan oke, terima kasih sudah semuanya. Baik, coba tadi penyakitnya aja deh, apa aja coba yang kalian baca tadi atau ini lihat. GERD, diare, sembelit atau apa nama lainnya? Konstipasi, ambeien atau wasir, radang usus buntu, hepatitis, liver tadi ya, hepatitis atau liver, apa lagi? Ya, asam lambung atau tadi GERD, muntaber, gastroenteritis, ya banyak ya. Mudahan tadi ingat ya gejala-gejalanya, penyebabnya kan tadi sudah baca-baca sekilas begitu ya. Nah sebentar lagi Bu Bet akan memberikan LKPD ini, lembar kerja peserta didik kalian ya, untuk kalian ya. Nanti ini adalah lembar kerja individual. Silahkan kalian kerjakan ya. Bolehkah nak silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Jadi Bu Bet harap kalian tidak berdiskusi karena nanti ada waktunya sendiri untuk diskusi. Anak, oh ya, baik. Ya nak, kurang satu lagi. Kalian juga sembelit tadi kayak apa? Gimana? Yesus mana? Oke, sambil dilihat di layar itu udah ada contohnya ya. Ya nak, terima kasih, pintar. Oke, nih, Bu Bet jelaskan sedikit. Boleh dilihat dulu nak. Oke, penyakitnya diare. Organ yang bertanggung jawab atau organ yang bermasalah apa? Nih di sini. Terus penyebabnya apa sih kok bisa diare? Dan gejalanya apa sih? Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5 ya. Buat kasih waktu 2 menit ya. Soalnya itu satu-satu aja ya, nggak perlu banyak. Jadi organnya satu, penyebabnya satu, gejalanya satu tiap penyakit. Namanya jangan lupa dikasih nama. Oke. Good. Ada yang mau ditanya? Boleh raise hand. Gejala itu tanda-tandanya, ciri-cirinya apa sih? Gitu. Misalkan kayak tadi kamu di awal sakit perutnya melilit, begitu itu kan tanda gejala. Gitu. Nah, kalau diare itu yang benar. Penyebab GERD tadi adalah nama lainnya apa tadi? Asam lambung. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan asam lambungnya naik, gitu kan? Penuh.
Clear? Oh, lupa. Ini sambil diingat kalau misalkan gejalanya di bagian mana. Gejalanya kalau dirasa di bagian mana. Terus sambil diingat lagi fungsi organnya. Nah, fungsi organnya. Satu menit. Nah, sambil dicek kembali sambil nunggu temannya bisa kalian cek juga. Alright, time's up. Oke, kita akan mengoreksi bersama-sama. Oke, cara ngoreksinya seperti biasa, ya, di antar meja aja. Halo, siap ya? Kita koreksi ya, sudah ya. Kita akan mencari tahu jawaban mana yang benar supaya kalian tahu, oh ternyata jawabanku tadi salah, ternyata benar, begitu ya. Oke, hitungan 4 kali. Hitungan pertama apa? Diangkat. Hitungan kedua kasih temennya yang sebelah kanan. Hitungan ketiga kasih lagi sebelah kanan. Hitungan keempat kasih lagi sebelah kanan. Stop. Belum. Oke, semuanya jawaban masing-masing diangkat. 1. Diangkat, Rizky. Oke. Hitungan kedua kasih temennya sebelah kanan. Rizky kasih di sini. Sana. Oke, 2. Dapat semua? Ganti lagi, tukar lagi ke sebelah kanan. 3. Oke, tukar lagi. Rizky ambil dari sini. 1 kali lagi tukar, 1 kali lagi hitungan keempat. Oke, sudah. Ada yang dapat jawaban sendiri? Ada yang dapat jawaban sendiri? Tidak ya? Oke. Baik. Nah, halo. Cara men-scoringnya adalah seperti ini. Setiap jawaban yang betul itu skornya 1. Setiap jawaban yang betul, halo. Jawaban yang betul skornya 1. Misalkan diare tadi organ yang bermasalah betul, oh berarti contreng 1. Berarti kalau betul semua contrengnya nanti ada berapa? 5 kali 3? 15. Oke, berarti kita coba ya yang nomor 1 dulu. Tadi pertanyaannya adalah diare. Diare. Organ yang bermasalah apa? Usus. Diare, usus halus dan besar. Harusnya apa? Usus bagaimana? Kan usus ada halus dan besar. Keduanya. Usus halus dan usus besar. Tapi lebih Tapi lebih tepat lagi adalah jawabannya sebenarnya usus besar. Silakan dicontoh. Usus besar. Kalau usus aja, boleh deh. Tambahin besar gitu. Tambahin besar.
Meskipun sebenarnya nggak boleh ya, karena usus halus dan usus besar fungsinya berbeda. Gitu. Oke, next. Sekarang penyebabnya diare apa saja? Keracunan makanan, salah makan, kuman masuk, alergi, intoleran terhadap sesuatu atau alergi, keracunan makanan, apa nak? Infeksi bakteri atau usus. Infeksi bakteri di usus. Apa nak? Minum berlebih? Enggak ya? Oke. Coba, nih ya. Nah, ada jawaban yang lain, silakan dicocokkan di sini. Gejalanya apa? Pengen BAB, terlalu lancar BAB-nya, melilit, ya kan? Apa? BAB-nya encer. BAB-nya encer. Ya. Oke. Gitu. Ada lagi yang lain? Yang beda? Enggak? Silahkan dicontrengin. Tadi organnya apa? Dicontreng. Kalau salah ya jangan dicontreng. Next ya. Penyakit yang kedua apa? GERD atau asam lambung. Berarti organ yang bermasalah di lambung. Pinter. Apa penyebabnya? Obesitas. Pengosongan lambungnya terlalu lama. Apa? Lambung kosong terlalu lama. Lagi. Merokok bisa secara nggak langsung ya. Makan sambil tidur. Gasnya naik ya. Gasnya naik. Boleh. Oke, sudah ada lagi? Satu yang krusial, penyebab GERD ini paling banyak ini. Apa? Lupa makan enggak? Betul juga, tapi ada satu lagi nih yang ternyata berhubungan. No. Kebanyakan? Stres itu bisa membuat. Oke, next. Gejalanya apa? Apa? Heartburn atau terbakar, rasa terbakar, mual. Hah? Rasa terbakar di ulu hati, di dada sini. Kan asam lambungnya kan naik ke esofagus ya. Iya. Gitu. Ini silakan dicocokkan. Apa? Kalau nulis? Ya, apalagi? Nih. Oke. Perih mulut terasa asam. Ya. No. Oke? Nah? Ya. Next, penyakit berikutnya apa ya? Radang usus buntu. Radang usus buntu berarti terjadinya di usus mana? Usus besar. Salah. Umbai ya kan? Umbai. Aja lagi. Kayak usus besar ya. Karena kan ada 4 bagian dari usus besar kan ya. Salah satunya adalah usus buntu ini atau appendix ya. Ini penyebabnya ya. Penyebabnya adalah apa? Sumbatan di usus buntu tadi, apalagi infeksi. Sambil dicocokkan di situ gejalanya. Apa yang ada di situ? Apa gejalanya? Benda menghambat. Ya? Iya betul, di sekitar pusar tuh biasanya dia nyeri gitu ya. Jadi kalau di boleh. Kalau susah makan, tapi dia ada nyoba lagi mual. Enggak.
Sudah ya, kalau sudah yang ke-5 apa? Penyakitnya? Amin. Ambeien. Apa ambeien itu di mana? Anus dan rektum bagian ke bawah ya, agak luar ya. Anus aja boleh. Anus itu lubang pembuangan feses ya. Jadi itu yang bermasalah begitu. Ya nak? Ya? Oh, konstipasinya belum? Enggak, ya konstipasi dulu berarti. Konstipasi ada di mana? Ada di Usus? Besar. Ada di usus besar. Karena apa penyebabnya? Kurang serat, kurang minum, kurang gerak, apa lagi? Oke. Gejalanya apa kalau konstipasi? Sakit perut, fesesnya kering, betul. BAB-nya kurang lancar ya kan? Fesesnya kering dan keras. Berarti ini nanti hubungannya sama apa? Ya, hubungannya sama penyerapan di usus. Loh, yang nyerap feses itu usus besar. Kalau sembelit nyerap airnya di feses kurang banyak, jadi terlalu banyak, maka fesesnya kering. Kalau diare kebalikan, nyerap airnya nggak banyak, dikit, makanya fesesnya jadi kalau diare basah, berair dan cair kan. Gejalanya itu ya. Oke, baik. Sekarang terakhir ambeien. Ambeien terjadinya di mana? Di anus tadi ya, betul, di rektum anus. Gitu. Penyebabnya apa ambeien? Ngejennya terlalu keras. Ngejen. Betul. Indonesia Jawa. Apa? Obesitas. Boleh sebagian besar. Apa namanya? Mengejen terlalu keras. Oke. Halo. Sekarang ini apa namanya gejalanya ambeien? BAB-nya berdarah, di fesesnya ada darahnya. Terus apa lagi? Anusnya sakit ketika dia BAB karena ada yang luka di situ. Betul. Kita lihat ya. Oke, Nah, ini. Jadi ini otot di sekitar anus yang biasa dipakai ngejen itu dia bekerjanya terlalu keras ya, sehingga nanti ada pembuluh darah yang kadang pecah di situ, makanya jadi luka. Hanya terlalu keras ngejen. Alright, kalau sudah silahkan direkap, terus kemudian dihitung ada berapakah betulnya, atau tadi ya contrengnya ada berapa. Hasil contrengnya hasil hitungan contreng, guys. Silahkan ditulis di sini ya, dikasih lingkaran besar, oke? Baik. Kalau sudah, langsung disebutkan nilainya boleh? Atau silahkan dikumpulkan ke depan saja LKPD-nya. Ya. Oke, kumpulkan ke depan. Oke, baik. Ayo dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Punyanya Rizky sekalian. Oke, thank you. Oh ya, anak-anak boleh? Gak apa-apa, seadanya.
Oke, baik. Sudah ada hasilnya ya? Oke, kita cek dulu. Wow, ada yang 15, betul semua. Misha, Aira. Lagi. Siapa lagi? Siapa yang yakin 15 betul? Oke, Ijan mana nih nggak ada tulisan betulnya? Betul 13. Oke, baik. Ada yang betul 14. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ini nanti akan kita jadikan dasar buat pengelompokan ya. Oke, nah berarti apa yang perlu kita atau kalian lakukan untuk menjaga sistem pencernaan kalian supaya sehat? Makanan yang mengandung serat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, banyak minum air putih, pola makan teratur supaya tadi gak lambung, olahraga, banyak bergerak, jangan makan. Dan satu lagi tadi asam lambung, jangan stres. Berarti harus bahagia. Oke, ada yang kurang paham? Ya, paham ya. Kalau gitu, oke. Kalau gitu silakan kalian berdiri semuanya. Yuk, kita berdiri dulu. Silakan sambil diregangkan otot-ototnya. Oke. Ada yang tahu lagu Potong Bebek Angsa? Tahu ya? Oke. Baik. Dengarkan. Bagian sini potong bebek angsanya huruf vokalnya diganti O, ganti A ganti I, ganti U, ganti E, ganti O. Nah, perhatikan dulu. Nah, nanti Bu Bet tunjuk ya. Jadi bergantian, misalkan dari sini potong apa tadi A ya? Patang bebek angsa masak dakala. Kalau di sini berarti kalian langsung nyambung. Jangan putung lagi, nyambung. Apa? Patang bebek angsa masak dakala. Nono mentodosu sudu umut ulu. Gitu kan? Tadi apa? A, I, U, E, O. Ulang. Sekarang anu dulu, berurutan ya. 1, 2, 3. Patang babak angsa masak dakala. Tambahin soalnya ya, ulang ya. 1, 2, 3. Babak angsa masak dakala. Oke, Miss Aira di sana, Miss Aira, Juanita,
Izan dan Ryan. Silakan, yang tidak dipanggil silakan berdiri. Ya, langsung ke sana. Dibawa laptopnya boleh. Yang di sebelah sini, Alika. Sebelah sini Alika, Kalila, Kansarisma, dan Davin gitu. Ada berapa sudah? 4 ya? Oke. Sekarang yang di sini Devin, ya, Latifah, Nur, langsung nak, sama Ataya, gitu. Halo. Mana? Ya, oke. Ini, maaf, Nayara di sana, gantian sama Yaga nak. Oke, Nayara gantian sama Yaga. Oke. Hafiz ini Fis. Hafiz ini. Oke, baik. Oke, ya. Oke, sudah ya. Sudah pas. Sesuai aja. Next adalah ada lagi nggak tadi yang belum kita bahas yang kelewatan? Kira-kira gangguan pencernaan apa yang belum terbahas tadi? Apa nak? Intoleran terhadap laktosa. Ada lagi? Yang lagi marak sekarang ini anak-anak seusia kalian? Diabetes. Apa itu diabetes? Kebanyakan gula di mananya? Di dalam darahnya ya, karena ketidakmampuan apa? Menghasilkan enzim buah ya. Jadi nanti dia biasanya banyak ada gula dalam darah. Disebutnya diabetes apa? Kan ada dua ya, diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Berarti kalau yang kebanyakan gula dalam darah namanya diabetes mellitus. Oke, sekarang silahkan kalian buka laptop kalian lagi. Ada di GCR kalian ya. Ada di GCR kalian link ya, link artikel. Silahkan langsung dibuka di situ yang tentang kasus diabetes mellitus. Judulnya diabetes mellitus anak meninggal. Nah itu berarti dia terjadinya atau diderita oleh anak-anak seusia kalian. Karena diabetes mellitus. Kenapa? Ya, sudah dibuka. Nah, selain sumber dari ini artikel yang ada di GCR kalian, ada juga di buku paket dan PPT yang sudah Bu Bet share juga ya di GCR juga ya tentang diabetes mellitus. Nah, itu bisa dijadikan sumber atau dasar nanti kalian dalam berdiskusi ya. Nah, Bu Bet akan sambil memberikan ini. Nanti silakan sambil dibaca-baca dulu boleh. Nanti ada kelompok yang dapat 2 lembar, ada kelompok yang dapat 1 lembar, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang diberikan Bu Betty ya. Dan ini diskusi kelompok. Jadi Bu Bet nanti sambil lihat keterlibatan kalian dalam kelompok apa, andilnya apa, apakah ada ikut sumbangsih pendapat kah atau memberikan masukan gitu ya. Jadi silakan sambil dikerjakan yang ini. Oke. Sumbernya cuma 3 tadi ya, yaitu GCR berupa artikel, terus kemudian berupa PPT dan buku paket kalian. Ini ada juga di sini. Selain itu tidak boleh, jadi nggak boleh buka Google ya, nggak boleh search ya di Google ya. Ini sudah dapat tadi belum? Belum, silahkan. Ini sama ini, ya nak. Sama ini nak. Boleh nak? Ini aja. Ya. Sebelum mengerjakan ada yang mau ditanya tidak? Ngerjakannya nanti silakan fokus pada artikelnya dulu.
Dua. Dua. Ya. Oke, itu yang ada di GCR dan ini adalah yang ada di buku paket dan PPT ya. Ini PPT-nya ini. Ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Yang satu lagi? Ya. Kenapa nak? Dapat stempel nanti. Yang paling baik dalam mengerjakan dan presentasi nanti ya, nanti dapat stempel. Ayo. Ya. Ya dong. Mana? Iya, dia bisa kenalin apa gejala diri dia bisa kenalin. Udah kayak gitu. Mana sampai mana? Oke, supaya menarik kalian pilih nama kelompok ya. Nama kelompoknya itu berdasar budaya Kaltim. Apa nama kelompoknya? Dayak Merona. Oke, Dayak Merona. Pesut boleh. Enggang. Apa? Mahakam. Lembu Suwana. Lembu Suwana, Dayak Merona, Pesut, Enggang, Mahakam. Diskusi ya, silakan berdiskusi ya. Udah? Udah? Ini kan? Pertanyaannya adalah di situ ya, apa gejala ciri-ciri diabetes? Bolehkah konsumsi gula secara berlebih? Kenapa? Apa penyebab utama dari meningkatnya kasus diabetes pada anak nih, terutama kayak kalian anak-anak seumuran kalian ini gitu. Udah? Boleh. 2 menit lagi ya. Udah, Ryan? Han? Jan, tanda tangan Jan?
Ada yang mau ditanya? Bagaimana ya? Ada di PPT juga itu. Sudah kan, Nak? Yang satunya mana lembarannya? Coba kita lihat. Oh iya. Wes. Ya? Gimana sampai mana? Bersama-sama. Alright, Bu Bet itu sampai 5 ya, kita sudahi dan silakan nanti yang ini silakan nanti kalian presentasikan ya, gitu ya. Jadi kalau ini sudah sampai mana? Oh ya, yang satunya lembar satunya sudah. Ada yang mau ditanya? Tidak? Oke, siap ya. Yang satunya sudah. Bu Bet itu sampai 3 ya. Kita sudahi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ada yang mau presentasi ke depan? Woi, Masya Allah. Dari kelompok mana tadi? Daya Merona. Begini. Oke. Baik. Yeay. Sudah ya. Oke, yang lain boleh selesai menulisnya. Ini tadi apa? Enggang. Sudah selesai ya, Enggang, Pesut, Mahakam, dan Lembu Suwana. Silakan diselesaikan menulisnya. Kita sudah berhentikan kegiatan menulisnya. Sekarang teman kalian dari Dayak Merona akan presentasi. Silakan maju ke depan presentasi. Yang lain silakan nanti menanggapi ya, memberikan tanggapan. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Daya Merona, saya Didin, saya kali ini kita akan mempresentasikan apa itu prioritas kenapa bisa terjadi. Oke, yang pertama dari gejala atau ciri-cirinya sering kencing, berlapar, dan sering haus. Apakah boleh mengonsumsi gula secara berlebih? Kenapa tidak? Karena banyak keadaan di mana ada kandungan gula sembunyi yang tinggi. Oke, baik. Lembar kedua? Menurut pendapat kalian mengenai meningkatnya kasus diabetes pada anak Indonesia itu sangat buruk karena anak-anak banyak di rumah mengonsumsi makanan dan minuman manis, apalagi makanan dan minuman manis itu sangat Banyak. Oke. Lagi? Menurut kalian apa tujuan berbasis artikel ini? Itu untuk mengedukasi orang tua dan anak agar tidak makan minuman manis dan menjaga pola makan. Masya Allah. Yang terakhir, menurut kalian bagaimana cara menghindari penyakit ini? Kalau itu apa yang supaya dijalani? Yang pertama, mengurangi konsumsi gula yang berlebih, dan yang kedua, makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Masya
Oke, dari kelompok apa nih tadi, Lembu Suwana, Risma? Contoh makanan yang sehat. sayuran, buah-buahan seperti pepaya Yang kebalikannya sekarang yang tidak sehat yang apa contohnya? Jangan sebut merek. seperti minuman Manis-manis. Terus minum es soda-soda. soda. Makanan cepat saji. Nah, tuh Risma. Lembu Suwana ya. Oke, dari Lembu Suwana. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok Dayak Perona. Masya Allah. Dapat stempel masing-masing 2. Yeay. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih W. Kita kasih O. Kita kasih W. Wow. Oke, good. Ada lagi kelompok yang mau prestasi? Oke, kelompok apa nih tadi? Enggak, silakan enggak. Semuanya ya. Oke, baik. Oke, silakan pakai ini supaya dipegang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Endang ingin mempresentasikan tentang diabetes. Yang pertama, apa gejala atau ciri-ciri diabetes? Yang pertama adalah luka saat kering dan sering haus. Yang kedua, apa penyebab utama dari meningkatnya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Makanan dan minuman manis lebih mudah dijangkau dan kebijakan pemerintah jika belum cukup melindungi dan lebih banyak menggantungkan pembatasan konsumsi gula pada masyarakat sendiri pada informasi gula di kemasan lebih praktis, murah dan dari yang makanan sehat. Apa tadi? Boleh makanan dan minuman manis lebih mudah dijangkau dan kebijakan pemerintah jika belum cukup melindungi dan lebih banyak menggantungkan pembatasan konsumsi gula pada masyarakat sendiri pada informasi gula di kemasan karena lebih praktis, murah dari makanan betul. Murah. Yang ketiga, apakah boleh mengkonsumsi gula secara berlebih? Menurut saya tidak, karena konsumsi gula secara berlebih dapat meningkatkan risiko diabetes. Konsumsi normal gula per hari seharusnya dari 50 gram atau setara dengan makanan sehat. Oke, baik. Ada lagi? Yang nomor kedua ya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai meningkatnya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri dan pendidikan orang tua yang kurang diri. Karena orang tua harus memberikan makanan. Betul. Tanggung jawab orang tua. Dan kalian juga harus sadar juga. Menurut kalian apa itu sudah menulis artikel ini? Memberikan kesadaran terhadap masyarakat, terutama para orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar dapat mengontrol konsumsi gulanya. Lalu, menurut kalian bagaimana cara menghindarinya di sini? Mulai dari seperti apa yang sebaiknya dijalani? Olahraga yang rutin, kurangi konsumsi yang manis-manis, memberikan edukasi kesehatan seperti ini,
konsentrasi olahraganya untuk membakar kalori atau lemak tadi ya. Gitu kan? Iya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, Kalila, oke, dari kelompok Muswana. Boleh Cina. Kalila dari kelompok Muswana. Yel-yelnya nggak usah ya. Yang paling efektif yang bisa dilakukan supaya diabetesnya cepat mereda gitu. Diabetes itu gejala? Kontrol konsumsi gula. Apa nih? Biasa apa sih yang paling banyak mengandung gula yang orang-orang diabetes yang ganti? Nasi dengan nasi merah, dan yang paling dan yang lebih rendah lagi bisa dengan ubi-ubi kentang ya, kentang begitu. Jadi diganti makanan yang berpotensi gulanya tinggi dengan yang gulanya lebih rendah. Bagus, Milka dan teman-teman dari kelompok enggak ya, sudah cukup ya sepertinya ya. Baik, silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Oke, masya Allah. Dari kelompok apa nih? Mahakam. Silakan maju. Dapat satu lembar ya? Nih. Oke. Ini kelompok terakhir ya. Silakan kelompok ini boleh bertanya nanti untuk menambah nilainya ya. Silakan Hafiz. Perkenalkan, namanya dari kelompok Mahakam. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Ya, langsung. Oke, ada yang mau bertanya? Tadi kencing banyak ya kan? Oh, satu lagi oke. Apakah boleh mengonsumsi gula secara berlebih dan kenapa tidak boleh? Dikarenakan kita ketahui yang mengonsumsi gula secara berlebihan bahkan dulu tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup yang tepat untuk menanggung gula yang ada di tubuh manusia dan menyebabkan gula yang menumpuk di darah dan menyebabkan komplikasi penyakit. Oke. Tadi ciri-cirinya hampir mirip ya. Kencingnya terlalu sering. Terus apa lagi tadi? Apa nak? Cepat haus ya kan? Kencing ya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, dari Raka. Apakah diabetes bisa menyebabkan kematian? Tentu saja bisa. Karena jika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup seperti tadi, maka dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lumayan parah dan membunuh. Mungkin ya, dan bisa menyebabkan kematian dan penyakit lain begitu ya. Begitu Raka sudah terjawab ya. Jadi kalian memang harus berhati-hati. Oke, satu lagi. Ada kan kasus anak 13 tahun dia meninggal karena diabetes karena sering mengkonsumsi makanan junk food ya. Ya. Kencing manis itu apa? Kencing manis itu apa? Kalau nggak bisa mungkin kelompok lain boleh menambahkan ada. Jadi manis itu seperti kayak seperti kebanyakan gula, jadi kencingnya tuh
kencing manis, jadi pipisnya itu dikerubungin semut. Ya, meskipun tidak semuanya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain tentang kencing manis? Ya, kencing manis itu apa? Tapi itu udah cukup ya. Terima kasih dari kelompok Mahatam ya. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, tepuk tangan. Oke, gitu tadi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Mahakam. Baik. Nah, sudah ya. Silakan nanti dikumpul setelah ini. Nah, kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang paham tidak? Ya? Diabetes mellitus apakah bisa menyebabkan penyakit lain? Bisa tidak kira-kira? Bisa. Contohnya apa? Gagal ginjal, nanti akhirnya harus cuci darah. Ya kan, apalagi kira-kira? Kencing manis. Penyebabnya, salah satu penyebabnya sebenarnya obesitas itu yang memicu tadi ya, diabetes tadi itu akhirnya. Ya, betul. Terima kasih Aika. Betul sekali. Sepertinya yang lain tidak ada ya. Oke. Baik, kalau gitu ini kita sudah mau selesai. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau coba? Menjaga konsentrasi, selalu berpihak, Tidak? dalam mengeksekusi, Gula terlalu tinggi. Apa saja yang kita pelajari tadi hari ini? Mungkin dari apa tadi? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jaga kesehatan, berdiabetes. Supaya tidak kena penyakit. Apa saja lagi yang kita pelajari tadi hari ini? Tentang lebih kepada jenis-jenis dari penyakit dalam sistem pencernaan. Tadi ada diare, ambeien, GERD, sembelit dan lain sebagainya, yang dimana penyakit-penyakit tadi tersebut sebenarnya bermuara dari organ yang bermasalah, organ-organnya. Terima kasih Hafiz dan Alira dan yang lain yang menambahkan. Tadi ada Devin juga ya, ada Davin juga. Terima kasih. Betul ya. Nah, kesimpulannya adalah kurang lebih ini ya. Jadi terjadi masalah organ-organ pencernaan, itu tadi jenis-jenisnya, dan apa saja yang perlu kita lakukan supaya sistem pencernaan kita lancar. Oke. Nah, ini ada tugas, kalian nanti bisa dicek di Google Classroom ya. Tugasnya adalah mencari narasumber yang pernah punya riwayat sakit pencernaan. Misalkan siapa di rumah ada nggak kira-kira? Dirimu sendiri. Tapi nggak boleh ya wawancara diri sendiri. Temennya nanti boleh wawancara Nayara. Kamu sakit apa gitu? Nih narasumber terdekat kalian nanti langsung diwawancara. Atau keluarga siapa mungkin di rumah yang nenek, kenapa nenek? Banyak kan gula diabetes ya? Oh, masya Allah. Kayak aku tuh. Jadi nanti mungkin maaf, nanti mudahan cepat ini ya, cepat turun kadar gulanya. Sudah ini konsumsi dokter. Ada lagi di rumahnya mungkin atau tetangganya? Ada? Cari ya nanti ya. Siapa? Oh ya, mungkin bisa diwawancara. Nah, isi wawancaranya apa saja? Itu sudah ada poin-poinnya ya di Google Classroom kalian. Wawancara singkat dan ini adalah juknisnya. Apa saja nanti yang perlu ditanyakan ini. Ya, dan nilainya ini. Kemudian nanti kalian bikin laporannya. Terserah mau bentuknya seperti apa, gitu ya. Dan segera bikin. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Deadline-nya 2 minggu setelah ini, ada juga di GCR. Individu, betul individu. Bisa. Kalau tadi yang presentasi 1, 2, 3
3, nanti habis ini minta saya bisa ugat ya. Ini juga nanti dipilih 5 orang yang paling menarik laporannya, nanti itu dapat sampel juga 1 orang. Ini kita mau tanya ini dari saya kalau gimana? Apanya yang bebas? Sekarang ada probabilitas. Oh. Ada batasan usianya? Enggak ada batasan usianya. Enggak harus diabetes ya. Misalkan dia diare yang berhubungan dengan pencernaan boleh. Bebas. Apalagi? PPT di Canva boleh. Bentuknya dibebaskan. Boleh PPT di Canva, boleh berupa rekaman audio aja, berupa video yang menurut kalian paling menarik dan menurut kalian paling bisa kalian kerjakan. Deadline-nya kapan? 2 minggu. Ya nggak apa-apa. Ada lagi? Sampelnya di mau berapa? 5 lah ya. Tapi yang 5 terbaik saja ya. 1 kelas 5 terbaik saja seperti ini. Ada lagi? Udah? Oke, baik. Kalau gitu sudah selesai semuanya. Gimana kira-kira hari ini pembelajarannya? Seru ya? Oke. Jadi kalau menurut kalian happy, kalian silakan begini. Kalau tidak happy begini ya. Kita coba bersama, apakah kalian happy atau tidak? Ada coba, ada yang yes ya? Enggak ya? Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajarannya seru? Oke? Oke, terima kasih semuanya. Baik. Materi berikutnya, kan kita udah selesai sistem pencernaan ya. Materi berikutnya berarti tentang apa? Masih di sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Ya, materi berikutnya sistem pernafasan. Ini masa sistem pernafasan? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah organnya apa saja? Jantung, pembuluh darah yang mengedarkan. Paru-paru itu sebenarnya termasuk di sistem pernapasan ya? Ya kan? Tapi ada yang pembuluh darahnya di sistem peredaran darah kecil, betul, itu ada juga. Jadi dia kayak sebenarnya bukan organ peredaran darah, tapi dia ada andil juga di situ dalam mengganti oksigen dengan karbon dioksida ya kan. Betul. Terima kasih Arika. Terus apa lagi tadi ada 3 organnya? Jantung, pembuluh darah, jantung, pembuluh darah, dan yang diputar apa? Darah sendiri. Untuk materi berikutnya, silahkan disiapkan ya. Nanti Google akan memberikan materinya ini di Google Classroom. Seperti biasa kalian persiapkan dulu, di download yang bisa di download, kemudian yang perlu dibaca dulu, yang perlu dilihat kalau ada videonya juga silahkan dilihat. Nah, karena kita akan membuat sesuatu nanti minggu depan, silahkan nanti boleh sambil dicatat. Kalian membawa apa saja? Yang pertama adalah kalian membawa kertas karton. Kertas karton biasanya kan besar ya, itu dibagi aja menjadi 4 boleh. Kertas karton 1 yang besar itu dibagi menjadi 4. Enggak nih. Warnanya boleh. Yang cewek pink, yang cowok merah, ranger merah. Boleh. Oke. Terus kemudian membawa spidolnya warna merah dan biru. Spidolnya warna merah dan biru. Satu lagi silakan membawa kancing baju. Iya, warnanya merah dan biru.
masing-masing satu-satu saja. Merahnya satu, birunya satu, spidolnya biru satu, merah satu. Jadi beli satu karton beli satu. Lagi yang mau ditanya itu untuk minggu depan ya. Oke, baik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Ini nanti untuk ini nanti dikumpul ya setelah ini ya. Dan yang dapat stempel tadi yang maju prestasi saat kelompok Daya Corona, kelompok Enggang, dan kelompok apa tadi Mas? Alhamdulillahirobbilalamin, kita sama-sama membaca hamdalah karena pelajaran kita hari ini sudah selesai dan lancar. Kita berdoa Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.